Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga bisa berkumpul kembali bersama pada sore hari ini di kelas bimbing lanjutan bersama dengan Uni Silvianti. Semoga Allah meridhoi kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tabiin, tabiut, tabiut, tabiin, dan juga kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, semoga mendapatkan syafaatnya hingga dia kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, seperti biasa, sebelum memulai kelas, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan diikuti dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sallama nabiyya. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tashbah wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama materi yang akan dibawakan oleh ustazah kesayangan kita kepada Uni Silvi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi di sore ini ya, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau di sini agak mendung, mudah-mudahan mungkin di tempat lain-lain ada hujan, berarti rahmat Allah sedang datang. Jangan lupa berarti kita sedang melakukan amalan di waktu yang mustajab. Oke, baik, kita akan memulai pembelajaran kita berkaitan dengan ayat gharib dan istilah-istilah dalam Al-Quran. Yang direncanakan bahwa ini adalah bagian yang terakhir, di mana kita di sini adalah membahas mengenai kondisi khusus pada ragam-ragam ayat. Ya, nah sebelum kita masuk kepada materinya tersendiri, kita akan mengulas kembali sedikit bahwa kita sudah belajar berkaitan dengan yang gharib atau istilah-istilah lain ya. Kita pekan lalu kita belajar sifrun, ya, di mana itu yang berarti ada dua sifrunnya, ada mustadir, ada mustatir qaim, di mana yang satu tidak pernah dibaca baik ketika wasal ataupun wakaf, sementara ada sifrun yang mustatir qaim yang dibaca ketika wakaf. Terus kita juga sudah belajar berkaitan dengan ada yang namanya imalah. Ya, kemarin kita ada baca yang Bismillahirrahmanirrahim yang seperti itu. Ada juga yang tashil ya, yang ademiyun. Nah, kalau masih ingat alhamdulillah. Juga ada yang ismam. Kalau nggak salah ismam itu yang di Yusuf ayat 11 yang la ta'manna. Ya, ingat ya, mudah-mudahan jadi di mana ketika membaca nun tasydid di sana maka mulut wajib monyong, menunjukkan nun dhammah yang ada di dalam sana. Terus kita juga sudah belajar apalagi yang kita sudah belajar nun wiqayah ya, ketika ada hamzah wasal bertemu dengan ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, sehingga diperlukan ada nun wiqayah di mana supaya tidak hilang bunyi tanwinnya. Nah, ada satu bagian yang tidak dibahas di sini, yang tidak akan Anda bahas dalam materi, karena sebetulnya dia itu tidak, ya kalau bacanya normal, ya kalau dibaca bacanya normal, tetapi di Al-Quran ada yang disebut sebagai ayat sejadah. Oke?
tidak disebutkan di sini secara materi karena ayat sajadah ya bacanya normal, secara baca normal. Tetapi ada perilaku khusus ketika ketemu dengan ayat sajadah. Ayat sajadah itu contohnya misalkan kalau kawan-kawan mau buka, yang paling gampang ya tentunya di surah, tunggu dulu, yang paling gampangnya ya di surah As-Sajadah. Ada ayatnya nomor 15. Kita yang mungkin suka ikut kebaca adalah surah Al-Alaq, ayat terakhir. Ya, jadi kalau baca surah Al-Alaq itu harus hati-hati, ayat terakhirnya itu adalah ayat sajadah. Nanti kalau untuk hafalan-hafalan tertentu mungkin ketemu ciri-ciri daripada surah ayat sajadah itu adalah eh seperti ada sajadah ya sajadah kita salat gitu, tanda sajadah di ayatnya, di akhir ayat, dan kemudian ada garis yang di atas ayat sajadahnya persis. Yang biasanya menunjukkan bahwa di sana disuruhlah manusia bersujud. Ya, disuruh manusia bersujud. Maka kalau ini kawan-kawan semua, jika ketemu dengan ayat-ayat sajadah, itu ada sunnahnya tersendiri, di mana sunnahnya adalah kita bersujud. Kalau kita sedang ada wudhu, ya harus dengerin dulu nih, ada syaratnya. Jadi kalau mau bersujud, ya kita itu hendaklah sudah suci, ya sudah dalam keadaan wudhu. Jadi kalau kita mengaji dalam keadaan berwudhu dan menghadap kiblat, baru kita bersujud. Ya, jadi sujudnya sendiri ada syaratnya. Syaratnya adalah suci daripada hadas, kemudian juga menghadap kiblat. Jadi nggak boleh tuh, misalkan, oh saya lagi posisinya nggak menghadap kiblat, saya mau sujud aja. Nah itu nggak boleh. Jadi ada syaratnya dua. Dan ini sunnah ya. Ya bagus kalau kita mengerjakan. Nanti apakah nanti apa mau didahului dengan takbir? Boleh. Apakah mau diakhiri dengan salam? Boleh. Ya, semuanya itu adalah sunnah. Nanti bacaannya kalau mau baca yang paling mudah itu ya cukupkan dengan bacaan sujud kita yang terpendek, Subhana rabbil a'la. Ya, kalau misalkan nih kita tanpa mungkin tanpa sujud itu minimal baca ayat itu, ya. Baca Subhana rabbiyal a'la persis seperti ketika kita sedang sujud. Ada 3 lagi, kali. gitu ya. Nah, ini boleh langsung mana nanti. Atau pakai yang Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu. Itu boleh ya. Sajadah wajhiyya gitu. Itu boleh. Ya. Itu panjang. Sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu yang itu ya. Nah, itu boleh. Nah, kalau misalkan kita sempatkan kita sujud, maka baca yang Allahumma laka sajadatu. Oke. Kalau kita pas lagi posisi cuman duduk lagi duduk ngaji gitu, mungkin kita lagi sudah hilang apa namanya hadasnya, ternyata kita sedang berhadas juga, nggak kan masih boleh ya, misalkan baca Quran walaupun tidak sesuai dengan adabnya. Tapi kalau kita mau baca mau baca ya boleh gitu ya. Atau misalnya lagi di bus, di angkot, di mana saja gitu ya. Kita kan kadang-kadang ngaji gitu. Nah itu boleh saja kita berhenti dulu. Pas ketemu ayat sajadah, bacalah sedikit bacaan ya itu minimalnya sendiri adalah Subhanallah a'la. Minimal sekali ya, jangan lupa. Oke. Hari ini yang kita lanjutkan adalah berkaitan dengan bacaan huruf shad pada Al-Quran. Oke, bacaan huruf shad pada Al-Quran. Jadi di sini ada pengantarnya. Di dalam mushaf Al-Quran ada huruf shad, ya. Di mana huruf shad ini ada huruf sinnya. Mau diletakkan di atas huruf shad ataupun di bawah daripada huruf shad. Ya. Jadi ini menandakan kalau kita ketemu seperti itu, maka kita bisa membaca huruf shad itu dengan huruf sin. Gitu ya. Tentunya ada keutamaan-keutamaan yang diminta oleh para ulama. Jadi sebenarnya ini hurufnya apa sih? Huruf sin apa huruf shad gitu ya. Kalau mau ditanya kan karena kan mestinya ada yang benarnya gitu ya. Nah, kalau yang benarnya itu sebetulnya malah adalah huruf sin aslinya. Cuman dialek huruf, misalkan nanti di sini ada kata contoh nih ya. Nanti ada kata ini basfoh ya. Ini aslinya astagfirullahaladzim. Basfoh itu aslinya ya pakai sin aslinya. Tapi dialek orang Arab itu memang membacanya lebih mudah dengan awalnya memakai shad. Maka tertuliskan dengan shad.
gitu. Aslinya sebetulnya itu artinya pakai sin awalnya. Nah, cuman akhirnya dituliskan dengan huruf shad, kembali dibacanya tetap utamanya kembali kepada sin. Nah, sekarang kita lihat dulu ayat-ayatnya. Oke, ayatnya ada di Al-Baqarah ayat 245. Di sini pada huruf ini ya, ia bersuku. Nah, di sini wallahu yaqbidu ya afwan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa yabsutu. Oke. Kita boleh membacanya dengan wa yabsutu. Tetapi membaca dua huruf apa namanya nih? Dua huruf isti'la itbaq ya, bersebelahan dengan harokat dhammah itu amat sulit. Oke, diulang lagi. Ketika kita membaca dua huruf isti'la itbaq ya, itu nama-nama sifatnya, atau huruf yang super tebal atau super tafkhim ya. Harokatnya dhammah kedua-duanya, maka ini amat sulit untuk dibaca, dilafazkan dengan jelas. Maka kita lihat ada sin di atasnya. Jadi boleh dibaca wayabsutu ya, atau wayabsutu gitu. Yang kedua di Quran surah Al-A'raf ayat 69. Wazadakum fil khalqi basqah. Ini anak bacanya pakai sin. Tapi juga boleh dibaca dengan fil khalqil basqah. Basqah. Boleh. Gitu ya. Ntar dulu, bilangnya masih boleh ya. Oke. Ada lagi di Quran surah At-Tur. Nah, kalau tadi sinnya di atas, yang ini sinnya di bawah. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Bisa dibaca am humul musaytirun. Ya. Nah, diperhatikan ya, dilihat bahwa memang ini semua ini dekat-dekat dengan ini short dekatan dengan huruf po. Jadi sama-sama huruf yang tebal-tebal. Ya, jadi memang ada kecenderungan bahwa kalau dua huruf tebal maka mereka menjadi salah satu rumah nih kayaknya. Gitu ya. Sebenarnya ada huruf yang keempat di surah Al-Ghasyiyah yang bimuswayitir. Nah, itu. Cuman Ana tidak bisa menemukan sinnya pada beberapa Al-Quran. Jadi Ana tidak masukkan di sini. Oke. Sama itu huruf shad sama kok juga. Tapi Ana tidak menemukan beberapa di ayat Al-Quran. Rata-rata nulisnya gitu ya sudah, nggak ada sinnya. Gitu ya. Oke, jadi kita cukupkan sampai sini saja 3 ayat ini. Nah, di sini kita lihat apa kata ulama. Ya, maka kalau huruf sinnya ada di atas huruf shad, maka kita mengutamakan membacanya dengan huruf sin. Ulang lagi. Kalau sinnya di atas shad, maka kita utamakan bacanya dengan huruf sin. Shin. Sin ya, jangan shin. Sin. Sin. Oke. Sin. Sementara kalau hurufnya sin tadi di bawah shad, maka bacalah dengan huruf shad. Oh, yang di Betul. atas. Ya. Malah kalau apa? Kita kan riwayat Imam Hafiz. Nah, kalau Imam Hafiz nih betul-betul ini harus dibacanya sin. Yang di atas ini. Yang di atasnya sin itu betul-betul harus dibaca sin. Bukan pakai shad. Ya. Jadi sementara kalau yang di At-Tur ayat 37 ini sebenarnya dua-duanya bisa. Boleh dibaca bil musaytir, boleh dibaca bil musaytir. Dua-duanya dua-duanya itu bisa. Tetapi ada yang lebih masyhur justru pakai shad. Tapi boleh kedua-duanya. Oke. Ya, cuman kalau yang paling gampang rumus dari guru Ana adalah begini. Ikuti mana yang di atas gitu. Jadi biar kita ingat nih, kan gampang ya kalau ngikutin yang di atas. Nah, oh di sini waya besuku, nah bacanya pakai sin, waya besuku, baspoh bukan baspoh, karena apa, sinnya di atas. Ketika di sini
Amhumul musaytirun. Bukan al-musaytirun. Kenapa? Karena shotnya yang di atas. Gitu. Jadi kita baca sesuai apa yang ada di atas. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ini adalah ada perkataan dha'fun pada Quran surah Ar-Rum ayat 54. Ini kembali Ana perhatikan seluruh Al-Quran Ana tadi. Penulisan Quran surah Ar-Rum ayat 54, ya nanti sambil dilihat-lihat ya di Al-Quran masing-masing. Itu hampir semuanya ini. Seperti ini bacaannya. Dilihat yang warna kuning. Sambil dilihat Al-Quran masing-masing. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Oke. Semuanya adalah yang warna kuning ya, diperhatikan ini dengan harokat fathah tentunya. Tetapi untuk khusus di Ar-Rum ayat 54 ini, kalau ada orang lain atau siapapun yang membacanya dengan dhammah, maka dia adalah benar. Jadi huruf dotnya dibaca dengan dhammah, bukan dengan fathah. Jadi dha'finnya dibaca dhu'fin. Ya, dua kali dhu'fin. Dha'fannya dibaca dhu'fan. Itu adalah benar. Jadi di sini ada Allahul ladzi khalaqakum min dhu'fin tsumma ja'al. Ya di situ ya. Nah, jadi hati-hati. Ya, Anda nggak ngulang kan? Nggak. Oke. Jadi di sini betul-betul harus hati-hati membaca apa? Memperhatikan mendengar orang. Jadi ketika membacanya dia bu itu benar. Bo juga benar. Dua-duanya punya apa tuh namanya? Sanad. Punya sanadnya masing-masing. Benar dua-duanya. Gitu ya. Dan semua yang harusnya di Ar-Rum ayat 54 biasanya dikasih tanda di Al-Qur'annya, tetapi kita ya rata-rata nggak baca tanda. Ya, jadi boleh dha'fin, boleh du'fin. Silahkan dipilih. Gitu. Tapi kalau saran Ana pribadi, ikutinlah yang sesuai dengan yang sudah dituliskan. Kalau tulisannya fathah ya fathah aja ya. Apalagi kita orang Indonesia paham juga nggak terlalu paham kan tentang berkaitan dengan bahasa Arab. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut kepada berhenti pada huruf bertasydid. Ini sebenarnya waktu kita belajar tentang huruf-huruf sudah berapa kali disebutkan. Oke. Nah, jadi gini. Kalau kita berhenti pada huruf yang bertasydid, maka kita harus perhatikan betul sifat huruf yang sedang kita wakaf. Karena huruf itu menjadi sukun dan sukunnya dua kali maksudnya. Maksudnya gini, kan tasydid itu adalah bunyi sukun ditambah bunyi harokat. Gitu ya. Ketika kita berhenti pada huruf bertasydid, maka ingat tadi tasydid itu adalah sukun tambah harokat. Berarti kita ada sukun dan kemudian yang harokatnya disukun lagi. Oke. Nah, kita perhatiin dulu. Berarti ini udah sukun banget deh gitu ya. Sehingga kaidah itu sendiri adalah setiap huruf berharokat sukun, maka sifat hurufnya akan jauh lebih jelas didengar. Itu dulu. Jadi sifat huruf itu pasti terdengar lebih jelas ketika sukun. Jadi kita harus sangat memperhatikan sifat ketika waqaf pada huruf bertasydid. Nah, jadi ada 3 kondisi untuk waqaf pada huruf bertasydid. Yang pertama adalah kalau kita waqaf pada nun dan mim yang bertasydid. Ingat sifat huruf nun dan mim adalah gunnah. Ya, apalagi nih nunnya dan mimnya bertasydid. Maka gunnah musyaddadah. Gunnah yang paling sempurna. Di atas gunnah yang lain-lainnya. Oke.
Maka kalau berhenti pada huruf nun dan mim tadi, maka gunnahnya sempurna. Sehingga semua orang pun tahu bahwa kita berhenti pada huruf nun atau mim yang bertasydid. Contoh. Wala jan. Oke. Untuk khusus di sini, ya, ini kan hukumnya juga sebenarnya awalnya adalah mad lazim ya. Mad lazim musaqqal kalimi. Nah, di situ biasanya kita naber. Tetapi kalau pada nun yang bertasydid, ini nunnya tasydidnya kemana nih lagi menghilang ya. Tapi sebenarnya nunnya bertasydid di situ ya. Oke. Nah, jadi ketika wakaf di sini, wajib kita gunnah tanpa naber. Tanpa, nggak boleh dikasih naber. Jadi bukan walajan. Nah, jangan digituin ya. Tapi datar aja walajan. Seperti itu. Oke. Satu lagi contoh berhenti di Filyam. Ya, Filyam. Gitu, seperti itu. Oke, jadi perhatikan bahwa kita wakaf pada nun tasydid dan mim tasydid, maka kasih gunnah yang sempurna. Yang kedua, kalau kita wakaf pada huruf qalqalah yang bertasydid. Ya, huruf qalqalah yang bertasydid. Maka huruf pertama, kita masuk sukunnya dulu nih. Dengan sifat syiddahnya. Jadi wakafnya itu, kita kan kalau wakaf misalkan ketemu huruf ba nih. Berhenti dulu, up. Nah, nggak pakai qalqalah, up gitu ya. Kan cuman syiddah aja tuh, gitu ya. Nah, pas bagian yang keduanya, maka kita kasih qalqalah. Contoh, ini contohnya adalah lahabin ketemu wataba. Oke, surah Al-Lahab. Oke, ayat pertama. Di sini, kalau kita baca normal, tanpa wakaf, maka dibaca lahabin wataba. Nah, gitu ya. Betul ya? Wataba. Nggak mungkin kita baca buru-buru jadi wataba. Nah, itu nggak boleh. Jadi wataba. Ketika masuk bunyi sukunnya, maka kita sama, tetap syiddahnya dulu. Watab. Pas masuk yang ba-nya, kita udah nggak boleh ngasih harokat. Sudah sukun. Maka di situ kita masukkan qalqalahnya. Lahabin watab. Watab. Oke. Contoh yang kedua. Sama. Al-yaumul haqqa. Al-yaumul haqqa. Oke. Jadi tidak buru-buru. Bukan dibaca begini. Lahabin watab. Bukan. Tapi watab. Satu lagi. Bukan begini. Al-yaumul haqqa. Bukan. Tetapi al-yaumul haqqa. Ya, sedikit kayak ada jeda karena kita kalau baca normal pun ada jeda ya. Baca normal tuh baca wasol. Al-yaumul haqqu. Nah, jadi al-yaumul haqqo gitu. Yang dihilangkan adalah harokatnya. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Jadi wakaf pada huruf qalqalah bertasydid. Ada nanti banyak tentunya contoh yang lain tapi caranya sama. Yang ketiga, wakaf pada huruf lainnya, jadi yang bukan nun mim, bukan qalqalah, oke, bertasydid. Maka sifat hurufnya ya hadir sempurna, pasti. Kasih nabar sedikit di akhir. Ya, jadi seperti ini. Contoh. Aduh, sebentar. Ininya ketutup buatan. Sebentar. Oke. Contoh. Alan nabi. Alan nabi. Ya, ditekan di akhir. Bi. Ya. Jadi orang menunjukkan, oh itu dua tuh. Contoh berikutnya. Li ba'din adu. Li ba'din adu. Ya, tekan banget di akhir. Contoh lagi. Falpol. Falpol.
ya, lebih neken di akhir. Mustaq, afwan. Mustaqir, mustaqir, ya. Jadi kita kasih tekan di akhir. Itu jadi balik lagi ada 3. Waqaf pada nun dan mim bertasydid kita kasih gunnah sempurna, nggak boleh nabar ya. Waqaf pada huruf qalqalah tasydid. Nah, jadi nanti ada jedanya tuh qalqalah, nggak perlu nabar-nabar karena dia udah tertunjukkan dengan qalqalahnya. Yang ketiga, waqaf pada huruf lainnya. Nah, ini sifat sempurna sedikit dikasih nabar. Gitu ya. Nabar itu ditekan, kasih penekanan nada, naik nada. Gitu. Baik, itu materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini. Baik. Selanjutnya kita nanti tinggal contoh. Silakan dibaca, tetapi diberikan kesempatan dulu kepada kawan-kawan untuk bertanya. Ya, silakan. Kan sahabat yang ingin bertanya dari materi yang tadi sudah dijelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf, Uni, Ya, nggak tanya tapi konfirmasi aja. Kalau di Al-Quran Indonesia pernah saya lihat yang ada tandanya masjid itu katanya, terus ini ayat sajadah ini yang iya, iya, uh, tandanya masjid, suruh ya, ya. suruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha Boleh. illallah. Boleh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga boleh karena itu masuk kepada apa namanya, disebut sebagai bacaan apa, dia kan kita itu bacaan sujud itu adalah bertasbih ya. Jadi Ya, diperbolehkan, boleh. Anak-anak masuk yang ambil yang itu, boleh. Jadi boleh. Cuman sebenarnya yang paling afdol itu adalah bacaan ketika sujud katanya. Jadi semua bacaan ya. sujud diperbolehkan, ya. Jadi kalau Bacaan begitu, kalau kalau baca Quran itu memang harus suci dulu ya. Karena kalau sebaik-baiknya itu ya, adabnya itu kita suci. ya, Sebaiknya adalah kita sudah wudu. Tetapi ada kadang-kadang kenyataan bahwa kita itu sudah wudu lalu batal. Batalnya bisa mungkin karena yang lain-lain justru. ya, Tapi terus nggak sempat lagi kita mau ke air, gitu lah kurang lebih ya. Misalkan lagi di jalan itu hampir-hampir sulit itu buat apalagi kalau teman-teman yang naik kereta itu, masya Allah ya, lo ngelihat itu naik kereta itu masih ada yang ngaji itu, dulu hmm, kalau yang suka naik kereta gitu ya, naik angkot, naik bus kalau anda kan dulu ya, nah itu masya Allah banget menjaga. Jadi tapi kan kulit kesentuh sama orang. Jadi belum tentu suci, apalagi arahnya juga nggak tahu kemana kan. Nah itu nggak mungkin kita bersujud. Cuman kalau misalnya kita sedang posisinya lagi di rumah, ya kadang-kadang kita ngaji pun di sofa, betul nggak? Bukan ya, di tempat sholat, betul nggak? ya, Nah ini kesulitan kita. Kita lagi ngaji di sofa, di tempat ya, kita biasa ngaji, tidak menghadap kiblat. Ada 2 pilihan. Satu, pas ketika ketemu bacaan ayat sajadah, itu kan juga ada tanda masjidnya ya. Tanda ya, masjidnya deh, kalau aku bilangnya tanda sajadah. Eh, kemudian ya sudah tutup Al-Qur'annya, maksudnya dikasih tanda tentunya, ditutup dulu, terus kita bersujud kepada Allah, ya, ambil arah kiblat, kita sujud, itu boleh. Atau ya itu, paling paling seenggak-enggaknya itu bacalah ayat-ayat untuk bertasbih. Wajib. Karena nanti kalimatnya ini eh, ada salah satu hadis daripada Rasulullah yang artinya itu, jadi gini, kalau apabila seseorang itu membaca ayat sajadah kemudian dia lalu bersujud, gitu ya, eh, nanti maka setan, setan itu akan pergi sambil nangis. Terus dia hmm, nanti bilang begini, kata setannya, oh celakalah aku, seorang manusia, seorang anak Adam itu disuruh bersujud lalu dia bersujud, sementara aku disuruh gimana sih? Seorang anak Adam itu disuruh bersujud lalu dia bersujud, maka baginya surga, sementara aku disuruh bersujud dan aku tidak bersujud, maka yang ku dapat adalah neraka. Kurang lebih seperti itu hadis riwayat hmm. Muslim, gitu. Jadi uh, minimal sekali kita sebetulnya adalah bertasbih. Subhana rabbil a'la. Ya, uh, Berapa berapa kali, Uni? kalau yang paling mudahnya ya paling minimal 1 kali. Tapi kalau Oh aku kan iya, kita kebiasa ketika sujud aja kan 3 kali ya.
Iya. 3 kali. Tapi kalau aku jarang pakai yang Subhana Rabbiyal A'la. Iya. Aku pakai yang Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi yang itu khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Kok jadi lupa wa basarahu Bihaulihi bihaulihi wa quwwatihi. Dengan kekuatan bihaulihi wa quwwatihi. Ya, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau lagi di begini terus habis itu berasa diujiankan. Jadi kalau udah ujian di depan umum terus habis itu enggak gitu ya. Gitu, yang pakai yang itu. Jadi lebih enak. Artinya tapi harus diapalin ya. Kan doa. Iya. Ya, Ya. kalau enaknya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar juga Allahu boleh. Akbar. Itu juga boleh. Terus berikutnya ini yang ini ala nabi itu sama nggak dengan matamkin? Alan nabiyina. Tunggu, kalau dia tidak panjang tidak matamkin. Kalau matamkin itu ya tasdid kasroh disusul dengan ya sukun. Jadi gini, contoh. Nabiyina. Nah, yinya panjang kan? Ya. Terus satu lagi misalnya ummiyina, yi. Nah, di situ karena panjang itulah matamkin. Tapi kalau cuma satu tidak. Kalau tidak disusul dengan ya sukun maka tidak. Kalau dia harokatnya tidak kasroh tidak. Matamkin itu syaratnya banyak. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Kayaknya tadi nggak ada ya kita bahas. Yang kita bahas itu wakafnya. Saya sudah cukup. Ya, kalau yang ini alan nabi itu ya. Ini kan kita Ya. tadi belajar wakafnya. Ini bukan matamkin, kita wakaf di sini maka dibaca alan nabi. Dah gitu aja. Jadi bukan matamkin kalau di sini. Jelas bukan matamkin. Tapi kalau alan nabiyina, kalau wakaf jadi nabiyin kan begitu. Nabiyina. Ya, kalau yang ini kan masalahnya wakafnya di Nabi. tasdidnya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Nani, Baik. Oh, boleh. Ya, silakan. kalau surah di sholat ya Surah? kan nih, kan Nggak dia kedengeran. Surah? surah Al-A'la itu ayat Aku nggak bisa dengar terakhir. sih. Afwan, sebentar. Ada yang bisa dengar? Jangan bisik-bisik. Aku nggak bisa dengar. Nggak jelas internetnya internetnya ya. Al-A'la ayat terakhir kenapa? Kalau nggak diketik. Dengar nih. Chat. Nah, ini chat udah ada chat. Dengar nih. Rahayu tidak bisa. Aduh, kasihan. Ini internet lagi agak buruk di sini. Cuaca makin mendung soalnya. Oke. Ya, coba. Ya, mau ditanyakan apa? Itu surat Al-A'la kalau kita bawa sholat itu kan ayat terakhirnya ayat ketik. Nggak kedengeran beneran. Al-A'la ayat yang terakhir kenapa Bunda Nasra ini? Al-A'la. Ayat terakhir kenapa kalau dibaca? Kan ada Al-A'la atau ya ayat ada tanda asajadahnya terus itu Iqra bismi rabbikal al-alaq. Iya. Iya, alaq. Al-A'la sama al-alaq beda nih. Ayo diketik. Al-alaq. Al-alaq nih. Diketik aja nggak apa-apa di chat. Al-alaq. Soalnya al-alaq terus pertanyaannya apa? Hah? Ya, Oke, sambil nungguin Ummu Nasra ini ngetik ya. Oke. Kalau berhenti di surah Al-Alaq, bukan Al-A'la ya? Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal a'la. Iya. Nah, oke. Iya. Kalau kita baca surah Al-Alaq,
ya, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Itu kan diakhiri dengan Iya, sebentar. ada. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Gitu ya. Nah, Yang ini kan kita adalah mau ayat ruku. di situ ayat sajadah. Kalau dibaca di dalam sholat, ada dua hal. Kalau imam sujud, ya kita sujud. Kalau imam tidak sujud, kita tidak sujud. Kalau Terus sholat gimana sendiri caranya? nih, Ummu Nasra ini ketik, nggak bisa, suaranya nggak masuk. Nggak bisa, suaranya nggak masuk. Ya aku nggak ngerti. Jadi aku sekarang cerita dulu kepada kawan-kawan yang lain, nanti mungkin bisa ditambahkan. Kalau kita baca surah Al-Alaq tadi, ya, sendirian, maka mau sujud, ya sujudlah. Gitu ya. Jadi, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, Allahu Akbar, kesujud. Itu boleh. Cuman sampai saat ini Ana nggak berani, Ana pribadi nggak berani karena belum ketemu. Ana mungkin harus nanya lagi, gitu ya. Karena selama ini sepanjang yang Ana tahu, yang kalau di masjid Ana, setiap baca lalak pasti disambung. Jadi pasti disambung ke Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, pasti nyambung ke situ. Pasti nyambung. Jadi nggak pernah misalkan habis sujud, kemudian berdiri, lalu baca lagi itu, ya dibaca lagi tuh surah Al-Qadarnya. Nah, baru Allahu Akbar, baru ruku. Jadi nggak pernah satu surah. Karena kan kayaknya aneh ya. Kalau kita baca surah Al-Alaq, kita sujud, Allahu Akbar, kita berdiri, langsung Allahu Akbar lagi untuk sujud ruku. Nah, itu Sujud pastinya lagi. aneh. Gitu. Jadi kalau Ana sendiri juga ngikutin bagaimana masjid ngajarin. Gitu. Iya. Tapi ya, betul. pertanyaannya apa? Sudah diketik belum? Belum. Menunggu. Kalau lupa gimana? Kalau kita lupa sujud. Nah, ya kalau lupa sujud ya namanya juga sunnah ya. Gak apa-apa, cuman pahalanya aja hilang. Jadi apakah boleh nggak sujud? Boleh, tapi utamanya hilang. Nanti yang tadi hadisnya setan setan pergi sambil menangis, nah itu nggak terjadi. Oke, mana nih? Kalau sholat sendiri Uni apa sujud dulu terus bangkit lagi untuk ruku? Ya sujud dulu wajib. Jadi kalau misalkan sholatnya pakai surah Al-Alaq ya tadi seperti Ana contohkan, karena Ana dapat contohnya dari masjid adalah setiap baca surah Al-Alaq itu pasti sujud, tapi kemudian dia berdiri lagi lalu baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, dia baca begitu. Maka Ana selalu contoh begitu karena rasanya juga aneh. Setelah kita sujud, ya, habis sujud lalu kita bangun, lalu langsung Allahu Akbar lagi, ruku. Gitu. Gitu. Jadi Ana nyontoh apa yang ada terjadi pada masjid. Ya, kan contoh guru kan. Nah, tapi kalau mau sendirian ya boleh. Sujud dulu boleh, sujud. Nanti berdirinya berdiri ke tempat salat normal ya. Jadi tangannya tetap di dada. Oke? Jadi Allahu Akbar habis sujud, tangannya tetap di dada. Nah, habis itu ya terserah mau baca lagi atau tidak, langsung Allahu Akbar untuk ruku. Jadi sujud kalau pas sujud eh, lagi di salat. Mudah-mudahan nggak lupa. Ana tuh ngeri tuh kalau yang sama salat yang bacaan-bacaan. Misalnya insyikok ada lagi ya. Insyikok itu yang depannya. Yang aneh sih depannya. Oh jadi lupa. Sebentar. Ida sama unsakot. Nah ini insyikok kan namanya. Nah itu di ayat di surah itu ada ayat sajadah. Tapi qadarullah setiap anak sujud habis itu lupa. Habis itu lanjutannya apa ya? Astagfirullahaladzim gitu ya. Itu sering banget. Jadi masih latihan. Masih latihan untuk lanjutannya kadang-kadang malah diulang sedikit. Oh ya itu habis itu lanjutannya. Karena insyikok itu yang harus dilanjutkan sampai akhir surah. Gitu. Mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi yang paling nah, kalau kita jadi imam terus kita baca di situ akan ada ayat sajadah, wajib ngasih tahu dulu sama makmumnya kalau kita akan baca surah ayat as-sajadah. Kenapa? Karena kalau enggak, apalagi yang imamnya laki-laki, kita ada yang perempuan, perempuannya terbatas sama hijab, betul?
Kemudian dia nggak bilang-bilang kalau di situ dia baca ayat sajadah. Tengah-tengah habis baca ayat sajadah, lalu dia Allahu Akbar. Apa yang terjadi pada makmum? Makmumnya ruku, dia sujud. Nggak ketahuan tuh. Kemudian dia Allahu Akbar lagi satu kali lagi, ya kan? Makmumnya udah mulai bingung. Kok Allahu Akbar, bukan Sami Allahu liman hamidah. Nah ini udah tambah bingung. Gitu. Jadi berhati-hati kalau kita jadi imam juga harus ada bilang ke anak-anak laki-laki kita, kalau kamu mau baca surah yang ada surah ayat sajadahnya, kamu kasih tahu dulu kalau kamu mau baca ayat sajadah nih di rakaat keberapa, 1 apa 2 gitu ya. Jadi kalau saya Allahu Akbar nanti di tengah-tengah maka saya akan sujud tilawah, bukan main hajar langsung gitu. Oke, paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dari situ? Lagi ngaji, bilang lagi ngaji. Hah, ini kok suaranya makin kecil atau anak yang makin jelek ininya ya? Sebentar. Ini bisa di stop share dulu nggak sih? Anak suaranya pelan banget tersahabat-sahabat kita ini. Oke, kita coba lagi. Ini. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak kita latihan. Latihannya dikit kok. Mudah-mudahan mewakili. Oke, aman ya? Semua aman? Insya Allah. Oke, kita mulai baca. Silakan dari nomor pertama. Bacaan orang pertama diikuti sama yang lainnya baca ta'awudz dan basmalah. Silakan. Yang pertama saya atau Heni? Yang pertama nomor 1 Ibu Lestari tulisannya. Saya. Ya. Tadi Iya. ya. Tak besarin. Mau saya dulu atau mau silakan? Enggak, saya mana-mana dah Silakan. mau siapa dulu. Silakan. Yang nomor 1 Bunda Lestari, nomor 2 saya. Tapi kalau mau saya dulu silakan. Ini ada tamu nunggu, maaf sekali. Boleh nomor terakhir juga boleh. Umu Lestari gimana maunya? Enggak, sekarang aja. Oke, kalau gitu Iya, ya. Baca silakan. ta'awudz dan basmalah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Anik zifihi fit tabuti faqo zifihi fil yam. Oke, sebentar. Ini pertama adalah huruf qaf ketika sedang diani, terus habis itu langsung qaf ya, sukun ya. Jangan Anik. lupa qaf itu bunyinya harus tetap tafkhim tebal. Jadi waktu wakaf bukan anik zifi anik kalau niq, nah itu tipis tuh. Kita bacanya jadi anik zifihi anik zifihi. Oke. Jadi bunyi kol-kolah pada Ya. huruf ko dan qaf tetap ke ko dan ko ya. Ya. Kemudian yang terakhir fil yang tadi kan perjanjiannya kalau berhenti di mim tasydid harus ada gunah yang sempurna ya. Ya. Nah, yuk. Aniko zifihi fit tabuti faqo zifihi fil yam. Oke, bagus. Wazadakum fil khalqi basutoh. Oh, oke, ulang lagi sebentar. Tadi Basu. salah apa ya? Yang di atas yang dibaca ya, basu. Bukan Basu. dong. Sin yang di atas kan sin. Sinnya jadi Ya. sukun juga. Oh, Ya. bastoh. Ya, kalau itu bacanya baspoh itu hurufnya short itu sebenarnya bukan sin. Oke, sebentar. Waza, za-nya panjang ya, ada alifnya. Baza ya. Oke, yang ini bacanya pakai sin. Bas, Bas. bas, Bas. tipisin. Bas. Bas. No. Bas.
bastoh. Ya. Oke, coba lagi. Wazadakum fil khalqi bastoh. Ya, oke, nggak apa-apa. Yuk. Walakod walakod sobbahahum bu'rotan azabum mustaqir. Oke. Eh, pertama nih untuk huruf H sama H-nya nggak ada bedanya ya. Ah, Oke, kan beda ya. ya. Sobbahahum. Sobbaha. Ha desah. Hahum. Hum. Kemudian ini mim ketemu ba. Mimnya udah kelihatan nggak pakai tanda apa-apa, berarti dengung. Ya. Humbuk. Jadi dengung kalau bisa. Ya, ya. Kemudian ini mustaqir itu jelas qafnya tidak panjang, qinya pendek ya. Jadi mustaqir. Takir, Ya, qir tipis lagi roknya, takir, nggak boleh ya, tebal. takir, ya, 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 takir. ya. Walakod sobahak, Baknya bertasydid sayang. walakod, walakod sobahahum. Ini yang H membedakan. Walakod sobahahum bu'rotan Bukan bu, azab. bukan bu, tapi buk pakai kaf. Buk. Buk rotan, ya buk rotan. Bukrotan azabum mustakir. Nggak boleh panjang. Qafnya nggak boleh panjang. Mustakir. 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 Tahan tipis semua. Mustakir. Ya. Mustakir. Bibirnya ini benar-benar mainin ininya ya. Itu harus tarik. Mustakir. Mustakir. Oh Tahan ya, terus gini. Nyengir, nyengir. mustakir. Ya, mustakir. Mustakir. Ya, dalamnya jangan naik ya. Itu maksudnya Ya. mencoba supaya nggak naik maksudnya. Mustakir. Ya, mustakir. Oke. Hati-hati, masih ada sifat-sifat yang sedikit kurang tepat. Oke? Ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, bagus. Ya, Ummu Heni. Alhamdulillah. Nomor 2, ya. Maaf ya, Bu Ustazah, ada tamu. Ya, nggak apa-apa. Nomor 2. Ibu jangan lupa unmute-nya. Mic-nya masih di mute, Bunda ya. Iya, iya, baik. Maaf. Ya, Innallaha wa maaf. Innallaha wa malaikatuhu ikatuhunya panjang. Diulang saja. ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, bagus. Alan Nabi. Bagus, tekan. Baik. Am indahum Oke, diulang. Bentar, diulang. Oh iya. Bun, diulang. Jangan haza. Kha, bukan ha. Kha, kha. Oh iya. Baik. Am indahum khazaina am hum musaitirun. Maaf. Diulang aja ya. Ya, ulang. Diulang. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Oke, lumayan. Bagus, Alhamdulillah. Lanjut. Baik. Dalikal yaumul haqqo. Diulang. Lamnya kurang sempurna. Zalikal Baik. ya dikasih waktu. Al-haqqo itu dikasih jarak. Bayinah. Baik.
Dzalikal yaumul haqqo. Iya, begitu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nanti jangan grogi aja Terima bacanya. kasih. Iya. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Uni, ilmunya sehat selalu Uni. Amin, Barakallahu amin, fiik. ya Rabbal Alamin. Oke, nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Lam yaqmis hunna insun qablahum wala jan. Nah, ini Anna udah nggak bisa dengar nih bunyi nun tasdidnya. Tadi dipanjangin nggak? Karena hilang di sini. Yang hunna itu digunakan Nah, Uni. yang walajan aja, coba dibaca walajan aja. Wala jan. Nah, kalau sekarang kedengeran. Kalau tadi tuh gini, kedengerannya jadi walajan. Nah, habis itu udah senyap, belakangnya udah nggak ada. Jadi, tadi ada nggak ya? Kadang-kadang internet itu agak menipu soalnya. Iya, Uni. Lanjut. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sekarang ini tadi bacanya oke. Pertanyaan, sadar nggak? Tadi bacanya pakai sin apa pakai short? Pakai sin. Enggak, tadi pakai short. Karena depannya ada huruf tebal juga jadi kayak short ya. Belakangnya kayaknya. Belakangnya mau ada Iya, huruf O, belakangnya. jadi otomatis mulutnya waya bosupu. Nah itu. Jadi walaupun niatnya sin ya, waya Iya, bosupu. niatnya sin. Ya, akhirnya kebacanya di kita jadi short ya. Mau nebelin toh. Iya, mau nebelin po, akhirnya sinnya ikutan tebel. Jadi Sinnya sebenarnya ikutan tebel. niatnya sin. Niatnya Iya, sin benar. baca. Cuman makanya aku tanya, tadi niatnya sin apa short? Nah, tapi bacanya Sin. short. Iya. Karena Ana sendiri juga kadang-kadang kesulitan nanti ketawain sama Iya, iya benar ini. Ibu Silvi itu sin kata itu short. Astagfirullahaladzim. Jadi untuk membuat jadi tipis malah susah. Waya besupu, waya besupu. Gak boleh waya besupu. Nah kalau mulut kita udah supu, nah udah deh. Langsung waya besupu. Oke, itu sudah short katanya. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi hati-hati ya. Baru sampai niat tadi. Oke, alhamdulillah. Nanti coba deh latihan. Yang benarnya itu susah. Iya. Heeh. Oke, lanjut. Fa'il lam yusib yusibha wa iblun fatol. Sebentar, kenapa jadi waibelun? Wa bilun astagfirullah. Iya, oke, nggak apa-apa. Yuk kita baca ulang. Fa'il lam yusibha wa bilun fatol. Falpol. Tambahin sedikit lamnya. Kan lamnya tasdid itu. Fatol. Iya, coba dari depan. Fa'il lam yusibha wa bilun fatol. Ya, bagus. Jadi ada sedikit tekan di belakang. Karena kalau kita Iya. wabilun falpol, itu kan kayak nggak ada tasdid. Betul nggak? Iya. Kayak Betul. berulang, berakhir di lam yang tanpa tasdid. Jadi kita harus ada Heeh. sedikit tekan di belakang. Jadi tahan. Ya, dulu. Oke, bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fiki barakallah. Jazakillah khair nih. Sehat selalu nih. Amin, amin. Oke, nomor 4. Ya, silakan. nih. Ya. Alhamdulillah ada suara Dengar. Jim. Oke, oke. Ya, kita baca. Ani qadhifihi fit ta'uti faqadhifihi fil yam. Coba diulang dari faqadhif. Diulang. Ani qadhifihi fit Apa? tabuti Diulang. fit Diulang. tabu. Bukan yang di sini. Aku pengen. Ani qadhif Nah, ininya apa dibaca? Ini huruf apa? zi. Ya, itu aku dengarnya bukan zi. Tadi aku dengarnya kayak di. Diulang ya. Ani qadhifihi fit tabuti faqadhifihi fil yam.
Oke, mungkin suaranya aja. Bacanya udah benar mungkin. Akunya yang nggak dengar. Oke, lanjut. Wazadakum wazadakum fil khalqi basṭah. Bagus. Ini tadi niatnya baca sin apa sod? Sin. Sin. Terbaca sin. Betul. Kalau basmoh itu lebih gampang memang. Oke, lanjut. Walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir. Aduh, kalau bacanya Nggak mustaqir itu aku nggak dengar ada tasdidnya ro-nya. Mustaqir. Nah, tahan dikit. Jadi kalau kita baca adzabum mustaqir. Kalau gitu ro-nya satu apa dua? Satu kan? Satu. Jadi hati-hati. Karena kalau satu kayak gitu, maka tekan dikit di akhir. Mustaqir. Nah, udah. Cukup sedikit aja, nggak selama-lama. Ya, mustaqir. Dah, tahan sedikit. Sedikit saja. Karena dia tawasud kan. Pas di tawasud, pas di Ya. akhir, mustaqir. Tambah dikerasin di akhir tuh digas. Tekan. Mustaqir. Nah, jadi jangan berhenti begitu aja karena dia tawasud. Kalau tawasud kayak tadi falpol. Nah, tanpa suku, tanpa tasydid maka dia tetap tawasud kan? Falpol. Nah, gitu kan? Tapi kalau Ya. sudah tasydid berarti tambahin dikit. Falpol. Nah, ada sedikit neken. Nah, begitu pula di ro. Ro sama soalnya. Ya, jadi tambah dikit, tambah sedikit terus tekan. Naber soalnya. Ya. Walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir. Ya, gitu. Cuman salahnya satu. Sekarang roknya jadi tebal. Kan roknya harus tipis ya. Iya. Ya, Oh, nahannya ya. udah bener, cuman jadi tebal. PR Oh, banget. nah berkat Iya, iya, iya bener. Jadi di number sudah, alhamdulillah bagus. Tadi tawasudnya, jadi udah tawasudnya sudah terlampaui sedikit, bagus. Berarti sudah menunjukkan tasdid. Tetapi qadarullah roknya jadi tafkhim. Padahal roknya wajib tipis karena dia berakhir dengan kasroh ya. Dia berakhir dengan kasroh, maka wajib dibaca tipis. Kan kita udah belajar. Ceritanya kan kita udah belajar, jadi nggak boleh salah. Mau ulang sedikit dari adzabun tuh. Boleh. Ya. Azabum mustaqil. Ya, itulah bagus. Ya. Jadi dibuat ringan aja ya. Tapi tekannya nanti tekan mustaqir. Dah, selesai. Oke. Pokoknya nggak boleh sama dengan kalau dia ro-nya nggak tasdid. Nah, itu nggak boleh sama. Kan kita tahu ya, banyak ya. Ini ayat ini surahnya Al-Qamar kalau nggak salah. Nah, itu surah yang akhirannya kayaknya ro aja semua dari atas sampai bawah. Nah, berarti harus beda antara yang mana yang tasdid, mana yang enggak. Gitu aja. Oke. Jadi kalau nggak salah itu surah, itu berakhiran ro-nya banyak banget. Nanti harus beda mana yang tasdid, mana yang enggak. Kalau sampai orang yang mendengarkan semua sama, berarti salah kita. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bagus. Tapi kalau Uni jazakillah khair Uni. Jazakallah khairan. Nomor 5, silakan. Nomor Ada nomor 5. 5-nya keluar tadi Uni Oh iya, yang tadi ya lempar. nggak bisa. Assalamualaikum, ini nomor 5. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, Maaf, benar. pimpinan wabarakatuh. Ya, oke. Silakan. Ini aku panggilnya apa ya? Ini manggilnya apa ya? Namanya aku siapa? Kenalan dong. Aku Silvi. Halo, Panggilannya saya Isna. Isna. Panggilannya Isna. Umu Isna. Isna. Oke, Masya Allah. Oke. Sekarang di Inna ya, Inna Allah Iya. ya. Ya, innallaha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatuh. Nah, ikatahu, jangan ikatu.
Ikatahu, ikatah, Ya, ikatah. ya, bukan ikatuhu, tapi ikatahu. Wal malaikatahu. Inna Allaha wa malaikatahu Ah, yusalluna 'alan nabi. oke. Suaranya agak putus-putus. Dia aku nggak terlalu kedengaran. Boleh diulang nggak? Oke. Yusalluna 'alan nabi. Ya, oke bagus. Lanjut. Am yudahum oga apa? Am am indahum oga minurab jika amhumul mutairin. Oke. Ini bagus, cuman hati-hati di huruf poknya. Poknya jadi kayak tak. Ya aku Al-musayyiti, bukan i al-musaytirun. Jangan gitu. Ya, musaytirun. Ya, ini runnya jadi pendek deh. Ti, oke? Musaytirun. Diulang ya. al mutairin. Oke, bagus, bagus. Masya Allah, lanjut. Selanjutnya ya, Kak. Ya, Zalika zalikal yaumul haq. eh. Nah, ini belum dapat nih. Kol-kolahnya diulang lagi, ayo. Zalikal yaumul haq. Nah, kol-kolahnya al-haqqo. Bunyi, bunyi. Al haq. Haqqo. Ya, jangan ditelan. Kol-kolah itu nggak boleh ditelan ke dalam sini, tapi keluarin ke mulut. Al-haqqo. Jadi keluarin, keluarin. Al haq. Iya, jadi dikeluarin arahnya. Jadi nggak boleh gini. Jangan kayak mau ditelan. Al-haqqo. Nah, ini kan ketelan ke arah dalam ya. Nggak boleh. Mulai sekarang keluarin. Al-haqqo. Keluar. Al haq. Al haq. Iya. Jadi baca iqra. Coba. Iqra. Iqra. Nah, gitu. Jadi mulai sekarang arahnya itu keluar. Oke? Ini Ananda datang nih. Iqra. Iya. Oke, gak apa-apa. Ini kita belum pernah kenalan ya? Udah waktu itu ustazah yang ini yang waktu itu pembahasan kaf ya, huruf kaf. Tapi Oh, udah lama juga sih. otak agak payah nih. Oke, berarti udah lama banget. Bukti Isna. Namanya unik soalnya. Masya Allah. Lahirnya bulan Mei? April? Ya, Mei, Mei. Sama, sama ya sama Nawa. ini Iya, Silvi. Oh, iya sama. Cuman ini mamahnya agak-agak. Tahu nggak kenapa aku tahu lahirnya bulan Mei? kenapa untuk kuning? Tahu nggak kenapa aku tahu lahirnya bulan Mei? Karena dari namanya tahu zodiak. Namanya zodiak, ya Allah. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ya, ya, Masya Allah. Orang apa, Kak? betul. Sumatera? Ini. Hah? Sumatera? Bukan. Orang Sumatera ya. No, Sumatera. Oke. Yang namanya suka begitu-begitu. Kadang sih ya. Sumatera. Oke lah kalau gitu. Alhamdulillah. Bagus, Masya Allah. Syukron. Afwan. Ada lagi? Nggak ada ya? Sudah berarti Uni. Oke, Insya Alhamdulillah. Allah. Oke, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa membuat kita lebih belajar lagi ya. Ini memang yang ini disampaikan aja sama seharusnya kemarin tuh awalnya mau nulis ayat sajadah tuh mau ditulis tapi kok kayak ragu-ragu nulisnya. Kayak nggak ada yang mau ditulisin gitu ya. Masa mau nulisin oke kamu baca ini kan nggak lucu. Nah, jadi yang ini khusus Arum ayat 54 itu cuma pengetahuan. Kalau ada yang bacanya pakai fi ya, kita benarkan ya karena memang begitu periwayatannya. Tadi kita sudah belajar mengenai wakaf pada huruf bertasydid. Kemudian kita juga belajar huruf shad. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa memahami. Tidak mudah ya, terutama yang pada huruf shad dan menurut Ana yang paling sulit itu bukan yang di
Al-A'raf atau At-Tur, tapi di Al-Baqarah. Karena itu tuh sebenarnya kalau riwayat hafiznya wajib dibaca sin. Ya, tadi diulang lagi. Yang Al-Baqarah ayat 245 itu katanya adalah waya besuku itu wajib dibaca sin. Tapi sepanjang Ana membaca berkali-kali, terutama kalau apalagi nanti kita sudah masuk di hafalan, itu kecenderungan kita itu bacanya jadi waya besuku. Nah itu jadi sinnya nggak sin, tapi udah setengah kesot itu. Ya, sementara riwayat Hafiz itu adalah memberikan itu panduannya adalah ke sin, ya, memberikan panduannya ke sin, walaupun diperbolehkan ke short, cuman kan kita akan mengikuti riwayat apa yang kita pelajari, ya, dan disuruhnya itu sin, ya. Jadi berhati-hati di situ. Yang lainnya insya Allah lebih aman, lebih mudah, kayak Al-A'raf ayat 69 itu mudah di kata basfah, ya. Dan atur ayat 37 itu gampang, di musayyutirun, ya, itu gampang. Maksudnya bukan gampang, tapi lebih mudah juga buat kita untuk membacanya, melafazkannya. Jadi berhati-hati, semoga yang sedikit ini menjadikan kita lebih baik lagi dalam bacaan. Ini ayatnya terpilih semua, ya, kecuali waqaf di tasydid itu ada cukup banyak di Al-Quran. Maka berhati-hatilah ketika waqaf di huruf bertasydid karena dia tidak banyak. Kebalik, karena dia cukup banyak, maka penuhi sifat-sifatnya. Jangan sampai kemudian kita mengabaikannya, jangan sampai kita kemudian udahlah segitu juga cukup gitu ya. Jangan, kita cari yang mana yang terbaik, mana yang terbagus dari yang bisa kita ucapkan. Ingat kembali bahwa berhenti pada huruf yang bertasydid itu malah tambah muncul sifat-sifat huruf. Yang tadinya tawasud ya tawasud, yang tadinya rohoah ya makin rohoah ya. Di sini Anda tadi nggak membawakan yang rohoah ya. Misalkan kita berhenti di kata wabassa, maka jadi bacanya itu benar-benar rohoah, wabas gitu ya. Betul-betul harus sampai rohoahnya full gitu. Nah, di mana itu yang harus sebenarnya dipraktekkan. Tetapi ya, Anda cari-cari, udahlah. Mudah-mudahan kita semua paham ya. Karena pengen ngajarin yang lainnya lebih jauh gitu. Oke, Ana minta maaf atas segala kekurangan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Dipersilakan. Baik, Uni. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung halakoh kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang sudah tadi diberikan oleh Uni bisa kita murajaah kembali di rumah, bahkan bisa kita praktekkan kembali, dan semoga juga bisa kita ajarkan kembali mungkin kepada saudara-saudara kita, pasangan kita, maupun anak cucu kita. Insya Allah juga nanti menambah amal jariah Uni ya, Masya Allah. Baik, baik, semoga kita semua juga senantiasa diberikan nikmat sehat, sehingga insya Allah pekan depan kita bisa berjumpa kembali di kelas selanjutnya ya. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf atas segala khilaf. Mari kita tutup bersama dengan sama-sama mengucap hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiran, jazakillahu khairan kasiran kepada Uni Silvi. Sehat selalu ya Uni, sampai jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.